Keterlibatan polisi dalam jaringan peredaran narkotika bukanlah hal baru. Mereka yang terungkap ditenggarai sebagai fenomena gunung es. Benarkah selalu ada celah bagi polisi untuk bermain dalam kasus narkotika? Lalu kepada siapakah masyarakat harus berlindung dari ancaman peredaran narkotika yang makin mengkhawatirkan? Kita akan membahasnya bersama Penasehat Ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah mau diganggu di weekendnya Pak Arianto. Baik Pak Arianto, ini kabar reskrim menyebut ya jaringan Freddy ini terbesar di Indonesia. Benarkah demikian dari tanggapan Anda? Saya lihat dari sejarah penangkapan di Indonesia ya, ini tangkapan yang paling besar banget ini. Ya, besar sekali menurut saya ya. Dan ini terbesar selama dalam sejarah penangkapan selama ini yang saya lihat gitu ya. Karena dulu waktu saya pun dulu pernah besar itu hanya cuma berapa waktu itu yang kita tangkap cuma pabrik sabu sebesar 200 kilo. Sekarang kan sabu kan sudah 1 ton. Kapal. Dan juga ya uang yang mengalir juga 10 triliun lebih itu Pak. Iya 10 triliun ya. Dan kalau kita lihat juga Pak Arianto bagaimana polanya ya, ada anak buah yang masih di Nusa Kambangan bisa mengoperasikan peredaran itu. Ini kan mungkin sering kita dengar. Anda punya tanggapan terkait ini? Oh iya, saya punya pengalaman tuh 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Itu saya punya teman itu menapi ya, dia cerita di situ Pak. Saya kemarin di sana di salah satu penjara di kota Jakarta ini, itu saya diundang di lantai di atas tuh, itu tempatnya si bos narkoba. Dia di situ membuat ini Pak, membuat sabu. Itu di dalam LP ya Pak? Iya, di lantai 2. Saya tidak sebutkan LP-nya nanti tersinggung. Tapi itu kenyataannya kayak gitu. Itu 10 tahun yang lalu loh ya. Ini berarti Pak, ketika kita bicara ini kan LP, apalagi Nusa Kambangan, pengawasannya seperti apa dong berarti? Karena dengan kata lain bahwa napinya bisa berhubungan dengan dunia luar, dengan handphone, ada internet, berarti ada catatan menurut Anda? Ya, kalau menurut saya pengawasan teorinya ya, wah udah diperketat dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya itu pengawasan itu menjadi lemah apabila yang mengawasi kolusi, gitu ya. Kalau yang mengawasi polusi. Ya, yang mengawasi itu bisa yang mengawasi di lapangan. Kalau mereka belum ketangkep itu ya polisi itu juga mengawasi di lapangan. Kalau ada polisinya yang kolusi dengan yang diawasi, otomatis itu bisa berjalan Pak itu. Tidak ditangkap-tangkap. Termasuk juga yang di lapas dan sebagainya itu. Mereka bisa berbuat gitu tuh karena yang mengawasi kolusi gitu. Teorinya kan mereka nggak boleh bawa handphone dan sebagainya. Tapi kenyataannya mereka bawa handphone, kemudian dan malah bebas mengedarkan. Saya baru terima juga kemarin pengalaman dari teman saya yang dihukum. Saya kebetulan banyak teman dengan orang-orang yang dihukum dan cerita gitu Pak. Saya itu masuk Pak dulu Pak, saya dipaksa. Saya takut nih berteman sama Pak Arianto kalau gitu. Teman-temannya banyak di sel. Sebetulnya teman saya itu yang dulu pernah masuk itu cerita sama saya. Karena dipikirnya kan saya kan bisa ikut. Berarti sampai sekarang ya Pak Arianto, sebebas itukah di lapas? Saya tidak mengatakan sebebas itu, tapi saya mengatakan itu masih terjadi lah. Masih terjadi. Masih terjadi Pak. Saya tidak percaya dengan itu bersih sama sekali. Itu masih terjadi walaupun tidak sebebas seperti waktu dulu. Jadi kalau kita lihat Freddy dengan modus operandinya dan jaringannya yang tadi bisa bebas beroperasi walaupun sudah di tahanan, bukan hal yang tidak mungkin ya Pak, memang seperti itu ya? Saya bukan hal yang mengejutkan itu udah gejala dari dulu dan itu cuma pasang surut aja itu. Kalau lagi dikejar-kejar ya kemudian ketat, kalau enggak nanti kemudian praktek itu berjalan lagi. Kalau bicara perwira Polri di lingkaran narkoba ini, kita tahu mantan Kasat Narkoba Polres Lampung ini AKP Andri disebut-sebut ya, dan anak-anak buahnya ya terlibat, plus sebelumnya juga kita masih ingat ada Teddy Minahasa. Bagaimana Anda melihat bahwa penegak hukum yang harusnya tadi punya peran dalam memberantas narkoba, malah ikut tadi memudahkan ya, tanggapannya Pak Arianto? Ya, kebanyakan manusia ataupun orang itu ya berandai-andai ya. Ya, polisi juga manusia ya Pak ya? Ya, orang pada umumnya lah, polisi adalah penegak hukum, berarti harus bersih. Setiap ada pelanggaran harus tindak, itu teorinya Pak. Tetapi dalam prakteknya, polisi juga manusia juga Pak. Dari 400.000 orang itu
tidak semuanya baik, ada yang kurang baik juga gitu. Jadi tidak semuanya bersih, pasti sebagian ada yang kurang bersih. Nah, yang kurang bersih inilah yang masih ada sehingga memungkinkan terjadi itu tadi Pak, polusi itu tadi. Gitu. Walaupun sudah ditekan dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Seperti Pak Kapolri kemarin kan, pokoknya tidak ada pandang bulu, pangkat apapun tak copot gitu kan. Sudah diancam gitu pun masih ada tuh kenyataan ini kemarin. Betul. Pak Teddy Dilala ketangkep kayak gitu, itu jenderal loh ya. Apalagi yang di lapangan Pak gitu. Jadi itu memang suatu gejala itu memang bukan hal yang mengejutkan Pak. Tapi yang mesti yang kita perhatikan sekarang Pak. Jadi dengan adanya tangkapan yang gede ini, itu kan menunjukkan kesungguhan ya. Polisi secara umum memang sudah kita betul-betul serius memberantas, bukan hanya cek-cek aja ya. Termasuk memberantas anggota yang terlibat ini. Kita akan tindak tegas. Ya, mudah-mudahan yang selama ini masih kadang-kadang terlibat itu menghentikan lah gitulah, sehingga tidak menambah parahnya peredaran narkoba. Sadar gitu. dulu lah Pak ya sebelum ya walaupun ya tadi kalau kita bicara mengenai polisi tadi Pak ya, perwira seperti itu Teddy Minahasa, AKP Andri. Apakah peran pengawasan selama ini tidak berjalan dengan baik sehingga banyak oknum polisi yang merasa bahwa mereka ya bebas atau bisa bermain ketika bicara narkoba dan hal-hal lainnya yang dalam tindakan kriminal. Ini pengawasannya gimana kalau Anda menilai Pak Arianto? Kalau ditanya pengawasan pasti setiap pejabat akan mengatakan wah kita sudah berusaha memperbaiki gitu ya. Tapi kalau dari pengamatan saya selama jadi polisi, saya jadi polisi 50 tahun ya. Mulai dari tahun 70, kemudian pensiunnya tahun 2021, gitu, 2010 gitu. Itu memang pengawasan di polisi itu memang cukup ketat Pak. Cuman jadi melemah karena yang diawasi sama yang mengawasi itu kebanyakan yang mengawasi juga ikut juga. Apa ada yang KKN gitu sehingga jadi lemah pengawasan itu gitu. Makanya itu masih terjadi pelanggaran yang ada gitu. Nah nanti kalau dari pimpinan menekan supaya baik, kemudian agak membaik gitu. Tapi begitu nanti lepas daripada itu, kembali lagi pengamatan itu kurang keras gitu sehingga ya anggota-anggota yang berbuat itu merasa tidak ditindak, yang lain-lainnya juga ikut kan jadinya gitu. Tapi kalau ada contoh yang anggota yang ditindak, otomatis ada efek jerah. Tapi yang ini yang terlibat agak berkurang. Paling tidak dengan diungkapnya kasus ini yang cukup besar, ini bawa bukti juga ya Pak ya, bahwa komitmen Polri ya dengan jajarannya bahwa. Ini saya senang karena barusan kemarin kan ada MMTC itu ya. Betul. Itu kan konferensi seluruh polisi-polisi antar negara. Terus kita komitmen untuk mengadakan kerjasama, dan memang narkoba itu Pak nggak mungkin Pak akan dikerjakan polisi satu negara sendiri. Karena itu jaringannya kan antar wilayah, apalagi kita di Golden Triangle itu ya, seperti daerah di Thailand itu tanpa kerjasama dengan mereka kita nggak akan mungkin bisa apa-apa Pak gitu. Makanya kemarin itu begitu ditekan dan kemudian kok Dilala kok ini sudah ketangkep yang gede ini, dan akibat daripada ada tekan kemarin itu maka semua serius. Ya kayak gitu hasilnya Pak. Kalau semua serius ya Pak ya. Itu semua pejabat serius. Berarti kita memang itu, perlu tadi ya Pak ya, kerjasama Interpol tadi bahwa ketika mengungkap kasus, termasuk Freddy. Dan kita tahu bahwa Freddy Pratama disebutkan nih Pak Arianto bahwa sudah melakukan operasi plastik face off seperti itu. Akankah sulit atau sebenarnya ya komitmen untuk menangkap Freddy ini bisa saja dalam waktu dekat karena walaupun sudah berganti wajah seperti itu? Kuncinya itu bisa ketangkap sama enggak itu Pak. Kalau betul-betul semua aparat itu bersih gitu Pak ya. Tidak ada yang terlibat, tidak ada yang kolusi gitu ya. Itu sangat memudahkan ya. Yang sulit itu adalah apabila ada salah satu orang atau berapa itu yang ikut berkhianat gitu. Sehingga dia enggak melihat gitu. Jadi kalau penjahat itu ya sudah pasti dia dengan akal yang banyak sekali itu, dengan taktik apapun merubah wajah dan sebagainya itu sudah pasti mereka akan lakukan gitu Pak. Tapi itu semua akan terbongkar Pak kalau aparatnya itu serius Pak. Karena apapun yang dia lakukan itu akan bisa terjebak lah. Sama juga dengan seperti judi itu Pak. Judi itu kalau aparatnya serius itu pasti tertindaknya Pak itu. Begitu dibuka baru seminggu 2 minggu pasti dia udah dilaporkan sama pesaingnya. Nah kalau aparatnya itu tegas pasti udah tertindak. Tapi kalau aparatnya itu terlibat, dia pura-pura nggak nindak, akhirnya dari marah gitu. Sama itu judi, narkoba, dan pelacuran dan sebagainya itu, kejahatan-kejahatan yang kayak itu marak di masyarakat itu, intinya pada kebersihan aparat untuk serius menindak itu. Seluruhnya loh ya, bukan hanya
pimpinannya doang yang keluar-keluar, tapi sampai bawahnya betul-betul menjamin bersih dan dia tidak polusi dengan kejahatan itu. Oke. Itu yang harus diwaspadai menurut saya. Pak Arianto, Anda sebagai penasehat ahli Kapolri, Pak, ada rekomendasi khusus ke depannya agar penegakan pemberantasan narkoba ini tetap jalan dan serius, karena kita tahu Indonesia ini bangsanya luar biasa penduduknya ya, banyak yang dirugikan. Kita juga ada di Golden Triangle yang sangat risky seperti itu. Apa yang harus dilakukan Kapolri dan jajarannya? Saya kira kalau cuma Kapolri atau Polri sendiri itu baik-baik, nggak akan ada perubahannya, Pak. Harusnya semua stakeholder dan semua aparat itu yang terlibat di dalam pengawasan narkoba ini ikut serius gitu, di lapasnya juga gitu, hakimnya juga gitu, jaksanya juga, semua serius lah gitu. Biaya cukainya juga demikian gitu. Kalau cuman polisi sendiri percuma, Pak, nggak ada efeknya nanti. Karena ya memang polisi paling besar ya, karena paling depan kan ya, gerbang daripada penegakan hukum ya. Nah ini memang sekarang Pak Kapolri udah tegas banget gitu, sudah dicontohin kepada bawahnya. Tapi kan kenyataannya kan masih ada juga ini terjadi kayak gini ya. Dan masih banyak terjadi kan di mana-mana gitu. Gitu. Jadi saran saya ya tindak tegas dan transparan gitu, dan langsung jangan ditunda-tunda. Termasuk juga itu kalau saran kepada negara ini, kalau ada narkoba itu ya sudah, kalau hukumannya hukum mati ya langsung dibunuh aja, jangan ditunggu-tunggu ranah HAM dan sebagainya itu. Menurut saya segitu. Kalau ada ketegasan gitu, tidak main-main gitu, semua jadi kelihatan serius. Baik, Pak Arianto. Makanya akan cepat itu. Jadi memang tadi seluruh stakeholder ya Pak ya, lapas, bea cukai, termasuk kita semua anak bangsa ya Pak ya, bahwa ketika ada demand-nya kurang, pasti ya mereka juga akan bingung gitu ya. Kalau untuk keluarga itu pencegahannya Pak, jadi masing-masing berperan di dalam pencegahan masing-masing untuk keluarganya, untuk lingkungannya dan sebagainya. Tapi kalau untuk penindakan, semua aparat harus serius dan jangan KKN gitu aja. Kalau itu terjadi, saya kira akan berkurang lah narkoba itu. Amin. Gitu ya. Semoga ya tadi praktik-praktik yang agak kurang baik itu diminimalisir ya Pak ya. Dihentikan lah, itu yang sekarang masih terlibat tolong dihentikan. Gitu, karena memang narkoba itu sangat berbahaya. Oke, baik, terima kasih penasihat ahli Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Terima kasih.